Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah tidur lama, mungkin 8 jam gitu, tapi pas bangun kok, yah tetap aja capek banget. Nah, sumber kita kali ini judulnya podcast Sleep Detox. Ini kayaknya ngebahas hal yang menarik banget soal tidur. Jadi fokusnya itu bukan cuma soal berapa lama kita tidur, tapi lebih ke kualitasnya. Semacam penyucian istirahat gitu katanya. Kita coba bedah bareng ya, maksudnya apa sih ini? Oke, jadi kalau dari yang saya tangkep nih ya, masalahnya itu seringkali bukan karena kita kurang jam tidurnya, tapi lebih ke kondisi kita pas lagi tidur. Mungkin badan udah rebahan di kasur, tapi rasanya sistem saraf, otak kita itu masih nyala terus, masih siaga gitu ya nggak sih? Konsep sleep detox ini kayaknya ngajak kita buat nurunin volume kebisingan di dalam diri kita itu. Bising pikiran, kekhawatiran, macam-macam lah. Iya, persis. Dan yang menarik nih, sumber ini juga nyambungin rasa capek atau bahkan mungkin insomnia itu dengan pencarian bawah sadar kita akan rasa aman. Kayak tubuh kita tuh sebenarnya nungguin sinyal aman dulu gitu. Baru bisa benar-benar rileks, lepasin semua beban. Beban yang nggak kelihatan ya, kayak rasa khawatir, sedih, atau mungkin ekspektasi dari orang lain dari kerjaan. Jadi sleep detox ini bisa dibilang kayak proses buat ngurai ikatan-ikatan emosi ini sebelum kita tidur. Biar tidurnya beneran jadi momen pemulihan. Iya, masuk akal banget. Jadi bukan cuma merem aja ya, tapi kita secara aktif gitu. Nyiapin kondisi aman, biar istirahatnya tuh benar-benar nge-charge, bukan cuma kabur dari hektiknya hari. Oke. Terus gimana dong caranya kita mulai nyiptain rasa aman itu? Langkah awalnya gimana? Nah, ini menariknya, pendekatannya tuh justru dimulai dari luar dulu. Dari lingkungan fisik kita. Jadi, nata ruang tidur itu bukan cuma soal, bagus-bagusan interior aja gitu. Tapi lebih ke ngebangun medan aman. Coba bayangin deh, cahaya lampu yang lebih lembut, nggak terlalu terang. Mungkin ada aroma-aroma alami yang bikin rileks, kayak lavender atau chamomile gitu. Terus suhu ruangan juga pas, nggak terlalu panas, nggak dingin banget. Suasananya tenang. Ini semua tuh kayak ngirim sinyal ke badan kita, oke, di sini aman kok buat istirahat total. Gitu kira-kira. Oke. Jadi nyiapin panggungnya dulu ya, biar kondusif. Tapi gimana kalau misalnya kamarnya udah dibikin senyaman mungkin nih, udah oke banget, tapi pikiran tetap aja lari kemana-mana. Masih aja gitu, nggak bisa tenang. Apa langkah berikutnya? Nah, itu dia. Kalau lingkungan udah oke, kita masuk ke ritual internalnya. Tapi ini nggak perlu yang ribet-ribet kok. Justru yang ditekankan itu kesederhanaan, tapi penuh kesadaran. Sebelum tidur, coba deh lakuin peregangan ringan sedikit aja. Atau mungkin coba taruh tangan di dada, rasain detak jantung, sambil bilang ke diri sendiri, aku aman sekarang, nggak apa-apa. Terus fokus ke napas. Tarik napas pelan, keluarin pelan. Pernapasan ini kayak jembatan gitu ya buat nyebrang dari kondisi riwah ke kondisi yang lebih tenang di dalam diri. Pernapasan jadi jangkar ya? Wah, bagus tuh idenya, saya suka. Terus tadi ada disebut soal visualisasi juga ya? Itu gimana maksudnya? Betul, visualisasi juga bisa jadi alat bantu yang oke. Misalnya, kita ngebayangin diri kita lagi diselimuti cahaya hangat yang bikin nyaman banget. Atau pulang ke suatu tempat, bisa tempat nyata yang emang kita suka, atau tempat imajiner aja. Pokoknya tempat yang kita asosiasikan sama rasa damai, aman, nyaman. Ini kayak benar-benar pulang ke diri sendiri. Mirip sama kutipan Aksparananta di sumber itu ya, tidur sebagai ziarah pulang. Jadi intinya sih ini sebenarnya praktik yang personal banget ya. Dan bisa dilakuin siapa aja. Nggak perlu keahlian khusus atau gimana gitu. Cuma butuh kemauan buat hadir aja ya. Jujur sama diri sendiri, dengerin apa sih maunya badan kita, detak jantung, napas kita gimana. Dan ini bukan cuma buat malam aja berarti ya, tapi kayak membangun kebiasaan buat lebih menghormati badan kita sepanjang hari gitu. Tepat sekali, betul banget. Nah, kalau mau langkah yang lebih konkret lagi nih, beberapa saran praktis dari sumber ini antara lain, coba deh 30 menit sebelum tidur, stop main gadget. Udah. Terus, mungkin minum air hangat atau teh herbal yang non-kafein ya. Bisa juga setel suara alam yang lembut, kayak suara hujan atau ombak.
Nulis 3 hal yang disyukuri hari itu juga bagus katanya. Dan bahkan secara harfiah meluk diri sendiri gitu, sambil bilang makasih ke badan kita udah nemenin seharian. Pesan utamanya kuat banget sih. Malam dan gelap itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Bukan ancaman, tapi Melainkan, disebutnya rahim keheningan. Keren ya istilahnya. Jadi malam itu kayak ruang yang penuh kasih sayang yang bisa ngerangkul luka-luka batin kita. Membiarkannya pulih dalam senyap. Jadi tidur itu bukan cuma kebutuhan fisik, tapi bisa jadi tindakan cinta buat diri sendiri. Tidur sebagai tindakan cinta pada diri sendiri. Wah, dalam banget ya, indah sekali. Ini bener-bener kayak perjalanan pulang yang pelan-pelan ya, buat nemuin lagi rasa damai di dalam diri. Dan kita semua berhak kok ngerasain damai itu. ya betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan buat refleksi Anda nanti malam ya. Kalau malam itu adalah rahim keheningan yang siap merangkul luka, kira-kira luka spesifik apa sih di dalam diri Anda yang paling butuh, paling merindukan rengkuan lembut itu malam ini? Supaya bisa mulai sembuh.